Perkenalkan, nama saya Ismatul Maula dari kelas Kimia A 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil kerja saya. Yang pertama adalah asam kuat ditambah basa kuat. Asam kuat yang saya gunakan adalah HCl dengan volume tetap dan volume basa kuat NaOH ditambah sedikit demi sedikit dengan selisih 5 ml setiap penambahan volume. Hasil menunjukkan bahwa terdapat mol sisa yang merupakan sisa dari asam kuat pada data pertama hingga data ke-9, sehingga pH yang dihasilkan merupakan pH asam kuat. Ketika mol asam tidak bersisa atau habis bereaksi dengan basa, pH yang dihasilkan adalah pH netral. Di sini ditunjukkan pada data ke-10. Pada data ke-11 hingga ke-15 menunjukkan bahwa mol asam habis dan menyisakan mol basa, maka akan menghasilkan pH basa. Grafik menunjukkan pH asam yang didapatkan terlebih dahulu karena mol asam bersisa terlebih dahulu. pH yang didapatkan naik sedikit demi sedikit, kemudian naik secara signifikan sehingga terbentuk titik ekivalen. Setelah pH basa didapat, grafik meningkat sedikit demi sedikit seperti semula. Yang kedua adalah asam lemah dengan basa kuat. Asam lemah yang saya gunakan adalah CH3COOH dengan volume tetap, dan basa kuat yang saya gunakan adalah NaOH dengan volume ditambah sedikit demi sedikit dengan selisih 10 ml pada setiap penambahan volumenya. Hasil menunjukkan bahwa terdapat mol sisa yang merupakan sisa dari asam lemah pada data pertama hingga data ke-9. Karena mol asam lemah lebih besar dari mol basa kuat. Karena mol yang tersisa adalah milik asam lemah dan garam, maka untuk menentukan pH-nya menggunakan larutan penyangga. Ketika mol asam lemah dan basa kuat habis bereaksi, maka akan menghasilkan garam. Untuk menentukan pH, digunakanlah hidrolisis. Ketika mol basa kuat bersisa, untuk menentukan pH-nya digunakanlah pH basa kuat. Grafik menunjukkan hampir sama seperti sebelumnya. pH asam yang didapatkan terlebih dahulu karena mol asam lemah bersisa terlebih dahulu. pH asam naik sedikit demi sedikit, kemudian naik secara signifikan sehingga terbentuk titik ekivalen. Kemudian pH basa kuat didapat, grafik meningkat sedikit demi sedikit. Yang ketiga adalah basa lemah dengan asam kuat. Basa lemah yang saya gunakan adalah NH2OH dengan volume tetap, dan asam kuat yang saya gunakan adalah HI dengan penambahan volume sedikit demi sedikit dengan selisih 10 ml setiap penambahannya. Hasil menunjukkan bahwa terdapat mol sisa yang merupakan sisa dari basa lemah pada data pertama hingga ke-9. Karena mol basa lemah lebih besar dari mol asam kuat. Karena mol yang tersisa adalah milik basa lemah dan bersisa garam, maka untuk menentukan pH-nya menggunakan larutan penyangga. Ketika mol basa lemah habis bereaksi dengan asam kuat, maka akan menghasilkan garam, sehingga untuk menentukan pH-nya digunakan hidrolisis. Ketika mol asam kuat bersisa pada data ke-11 hingga ke-15, untuk menentukan pH-nya digunakanlah pH kuat. Selanjutnya adalah grafik. Grafik menunjukkan pH basa lemah. Karena pada data menunjukkan basa lemah bersisa terlebih dahulu, kemudian terdapat titik ekivalen, dan dilanjutkan dengan pH asam kuat. Yang terakhir adalah basa lemah dengan asam lemah. Basa lemah yang saya gunakan adalah
NH2OH dengan volume tetap, dan asam lemah yang digunakan adalah CH3COOH dengan volume ditambah sedikit demi sedikit dengan selisih 5 ml pada setiap penambahannya. Hasil menunjukkan bahwa sisa dari basa lemah pada data pertama hingga ke-9. Karena mol basa lemah lebih besar dari mol asam lemah. Karena mol yang tersisa adalah milik basa lemah, maka untuk menentukan pH-nya menggunakan pH basa lemah. Ketika mol basa lemah dan asam lemah habis bereaksi, untuk menentukan pH-nya digunakan hidrolisis. Dan ketika mol asam lemah bersisa, untuk menentukan pH digunakanlah pH asam lemah. Grafik menunjukkan pH basa lemah. Karena pada data menunjukkan basa lemah bersisa terlebih dahulu, kemudian titik ekuivalen dan dilanjutkan dengan pH asam lemah. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.